Oke. Oke. Oke, Salam. masuk. Oke, udah ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ulang-ulang, dijawab dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wasyabat. Astagfirullahaladzim. Kita pakai budget dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada yang terhormat, Miss Amelia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri Multimedia. Dan tentunya teman-teman semua, khususnya KPI 6D. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, di sini saya Aulialinda Fitriani, tentunya sebagai moderator, akan memandu materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai manajemen industri media penyiaran atau broadcasting. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, di mana tentunya kami sudah mempelajari materi ini untuk bisa dipahami oleh teman-teman semua. Di sini saya bersama Nibra, Sidin Hadib Rahman, Fajar Bagaswara, Balkis Demiar Azahra, Regina Yulia Putri, M. Thohir Ramli, Siti Khalifah, dan Muhammad Iqbal. Untuk itu, selanjutnya materi awal kita akan dipaparkan oleh Saudari Nibra. Ya, baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang saya jelaskan yaitu ada manajemen media TV. Manajemen media penyiaran televisi tidak hanya sekedar proses siaran atau produksi program acara semata. Manajemen juga terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya teknis atau peralatan yang dimiliki oleh stasiun televisi. Adapun struktural seperti berikut: manajer umum, atau biasa disebut direktur utama. Terus juga ada CEO, ada direktur utama, juga mendapat sebagai ketua dewan direksi board of director. Sementara anggota dewan direksi adalah beberapa direktur divisi. Dewan direksi bertanggung jawab mengelola aspek manajemen penyiaran dan manajemen perusahaan atau bisnis. Sebagai pemimpin tertinggi, direktur utama memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu menentukan target pemasaran dan mengendalikan pengeluaran. Selanjutnya, karakteristik media TV. Beberapa bahasan pada bab ini adalah tentang karakteristik media penyiaran, yaitu televisi dan radio. Struktur dan manajemen televisi. Struktur manajemen radio, manajemen media penyiaran televisi dan radio. 1. Audiovisual. 2. Berpikir dalam bergambar. Artinya, dari gambar penonton dapat mengetahui maksud pesan apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, pengoperasian lebih kompleks dan melibatkan banyak orang. Faktor-faktor yang diperlihatkan dalam media televisi yaitu halayak, waktu, durasi, dan metode penyajian. Ya, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar dengan judul Kekuatan Televisi. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manajemen industri media massa, dan di sini kita akan mengetahui ada beberapa kekuatan dari
televisi. Nah, yang pertama ini televisi itu dapat dinikmati oleh siapa saja. Nah, sekarang itu kan setiap rumah pasti ada yang namanya TV. Mungkin ada beberapa, tapi mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki TV sampai saat ini. Lalu kemudian yang kedua itu memiliki daya jangkau daerah yang luas. Nah, dalam undang-undang penyiaran itu ada aturan untuk jangkauan siaran televisi itu semakin luas. Jadi semakin banyak TV yang tumbuh dan juga berkembang, TV lokal. Lalu kemudian yang ketiga, waktu siarannya tertentu. Jadi nggak semua siaran program TV itu ditayangkan pada jam yang bebas gitu. Contohnya seperti tayangan kartun kan itu biasanya kita menjumpai kayak tayangan kartun itu di jam-jam pagi hari atau di siang hari setelah jam 12 waktu anak-anak istirahat tidur siang gitu. Mungkin kartun ditayangkan di jam malam hari. Nah, lalu kemudian membutuhkan perhatian yang fokus. Nah, ini juga penting karena sifat televisi itu audiovisual, itu bisa dilihat dan juga didengar, maka khalayak juga membutuhkan waktu untuk fokus untuk memperhatikan tayangan supaya pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas kepada khalayak. Oke, next. Lalu kemudian di sini juga ada beberapa kelemahan televisi. Nah, yang pertama, itu biaya produksi yang relatif sangat mahal ya, atau tinggi. Karena dalam prosesnya ini produksi TV itu melibatkan banyak pihak, sehingga butuh biaya yang mahal, seperti editingnya lah, lalu kemudian videografer, fotografer, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, informan atau pesan itu terbatas. Suatu program televisi itu memiliki perhitungan biaya tayang berdasarkan hitungan. Nah, sehingga durasi tayang suatu program itu menjadi terbatas. Dampaknya ya pesan yang ingin disampaikan menjadi kurang maksimal kepada khalayak. Nah, kemudian yang ketiga itu khalayak yang selektif. Khalayak yang nggak suka atau tidak menyukai suatu program televisi itu dia akan menghindar dari tayangan tersebut dan beralih ke channel stasiun televisi yang lain. Jadi sebisa mungkin tayangan televisi itu menarik interest para khalayak. Lalu kemudian yang terakhir itu tidak semua tempat atau daerah mendapatkan sinyal atau gelombang penyiaran televisi yang bagus. Nah, ini juga di Indonesia khususnya masih banyak dijumpai gambar televisi yang masih kurang jernih, apalagi TV-TV yang analog gitu. TV digital aja masih ada yang nggak jernih, apalagi TV analog yang seperti demikian gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh rekan saya kepada saudari Regina. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi manajemen media televisi. Yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan dalam manajemen media penyiaran merupakan langkah awal yang menjadi fondasi penting untuk menetapkan tujuan, menetapkan target audiens, menyiapkan program, dan menentukan strategi untuk merealisasikannya. Yang kedua ada pengorganisasian. Tahap pengorganisasian ini merupakan kegiatan menyusun struktur organisasi atau perusahaan media penyiaran dan membagi tugas kerja atau job description sesuai dengan tujuan organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang ketiga ada pelaksanaan.
Tahap pelaksana ini dalam mata rantai fungsi manajemen terdapat pada proses pengarahan dan mempengaruhi. Yang keempat, ada pengawasan. Tahap pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui tercapainya tujuan-tujuan perusahaan, media penyiaran, dan kesesuaian dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya ada tantangan media penyiaran. Sebagai sebuah perusahaan, media penyiaran harus memenuhi harapan memiliki media atau pemilik modal agar mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya ada sebagai media penyiaran harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan khalayak. Ada juga banyaknya industri media penyiaran yang mulai tumbuh dan berkembang membuat media penyiaran yang lama yang baru harus mampu bersaing secara sehat untuk dapat menarik khalayak. Dan yang terakhir ada hadirnya internet dan berbagai platform media sosial juga menjadi pesaing. Yaitu bagi industri media penyiaran untuk terus berinovasi atau bahkan berkolaborasi dengan teknologi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu oleh saudari Khalifah. Oke, terima kasih Regina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media penyiaran radio. Yang pertama ada auditori atau untuk didengar. Kemudian yang kedua ada radio is the now, yaitu ditinjau dari nilai aktualitas, berarti radio siaran dibandingkan dengan media penyiaran lainnya itu yang adalah yang paling aktual. Kemudian imajinatif, karena hanya indera pendengaran yang digunakan oleh khalayak dan pesannya selintas. Maka radio siaran dapat mengajak komunikan atau audiens untuk berimajinasi. Yang keempat, yaitu sifat radio siaran yang lainnya adalah akrab atau intim. Gaya percakapan, keep it simple, short, and conversational. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga mobilitas, artinya pendengar radio dapat mendengarkan dengan melakukan aktivitas lainnya. Lanjut ini. Oke. Kemudian selanjutnya struktur dan manajemen media radio. Yang pertama dari struktur organisasinya, yang pertama ada pemilik stasiun radio, direktur atau general manager, program director, music director, news director, promotion director, dan sales manager. Selanjutnya untuk manajemen operasionalnya, yang pertama ada bagian pemrograman, yang kedua promosi dan pemasaran, yang ketiga penjualan dan pendapatan, yang keempat teknis dan distribusi, kemudian sumber daya manusia, dan yang terakhir keuangan. Jadi struktur dan manajemen radio ini sangat efektif untuk membantu memastikan operasional berjalan dengan lancar, supaya kualitas konten yang dihasilkan bagus dan bisa menarik pendengar atau audiens serta pengiklan.
Selain itu juga stasiun radio juga harus mematuhi peraturan regulasi yang berlaku di industri penyiaran. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Thohir. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada struktur dan manajemen media radio. Ya. Nah, dalam struktur dan manajemen media radio ini, manajer gitu secara umum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang diantaranya fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pengarahan, yang keempat fungsi pengawasan. Nah, dari keempat ini itu bagian dari fungsi-fungsi manajemen gitu. Selanjutnya ada manajer umum, setidaknya membawahi 4 bagian manajer atau direktur. Yang pertama, manajer penjualan atau sales manager. Yang kedua, direktur program atau program director. Yang ketiga, direktur pemberitaan gitu atau news director. Yang keempat, kepala teknik gitu atau chief engineer gitu. Yang mana masing-masingnya itu membawahi divisi-divisi atau departemen-departemen. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Zahra. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Akan saya lanjutkan terkait tadi di slide di nomor 4, pembagian divisi-divisi. Yang pertama itu ada divisi marketing dan penjualan. Divisi marketing dan penjualan memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan menjual program-program acara radio kepada pemasang iklan. Jadi divisi marketing ini tugasnya mempromosikan program yang akan ditayangkan pada stasiun radio tersebut ke promotor-promotor. Kemudian yang kedua itu ada divisi program. Nah, pengarah program bertanggung jawab pada penataan program programming penyiaran radio yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada divisi pemberitaan atau siaran yang bertanggung jawab menyiarkan program atau acara yang telah ditentukan, termasuk memutar iklan, lagu, berita, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada divisi teknik. Bertanggung jawab dalam perawatan, maintenance, peralatan teknis yang digunakan di stadion maupun Pemnansar gitu. Jadi divisi teknik itu sama halnya kayak divisi peralatan apapun yang dibutuhkan dalam perekaman program itu semuanya bakalan di-handle oleh divisi teknik. Mungkin itu aja ya yang bisa saya paparkan. Yang terakhir saya serahkan kepada Saudara Iqbal untuk memaparkan kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memaparkan materi tentang manajemen industri media penyiaran ataupun broadcasting. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mengenai kesimpulan yang kami simpulkan, kelompok kami yang simpulkan bahwasanya manajemen industri media penyiaran itu sangat penting pengelolaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi dinamika industri yang saat ini sangat cepat berubah. Hal ini perlu melibatkan pengelolaan sumber daya, inovasi konten, adaptasi terhadap teknologi baru, memahami pasar dan juga audiens,
serta tetap menjaga integritas jurnalisme dan juga tetap menjaga etika penyiaran. Namun selanjutnya juga dalam produksi siaran juga kita baik televisi maupun radio kita perlu namanya manajemen dalam prosesnya. Hal ini akan banyak melibatkan beberapa stakeholder yang terkait dalam produksi penyiaran baik dalam televisi maupun radio. Oleh karena itu perlu adanya manajemen yang baik dan lancar sehingga pesan yang disampaikan dalam siaran itu dapat tersampaikan dengan jelas, dengan baik, dan juga dapat dipahami oleh seluruh audiens secara menyeluruh. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan ataupun kami paparkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Itu tadi ya teman-teman materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai materi manajemen industri media penyiaran atau broadcasting. Nah, ini membahas beberapa pokok penting yaitu mengenai tadi ya karakteristik media penyiaran televisi dan radio, struktur manajemen televisi, struktur manajemen radio, dan terakhir manajemen media penyiaran yang dimana tadi sudah dipaparkan ya teman-teman semua. Baik, saya cukupkan pembahasan hari ini. Semoga apa yang tadi menambah teman, kurang lebihnya mohon dimaaf. Saya Linda Fitri selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih hadiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.